Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Surat Ali Imran ayat 26. Katakan, wahai Allah, Rabb yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau ambil, Engkau cabut kekuasaan, kerajaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Tu'izzu man tasya, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di dalam genggamanmu, innaka, segala kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini wirid biasanya diwiridkan oleh yang sedang mutasi, yang mau naik pangkat, ini wiridnya. Yang pilkadal juga rata-rata ini. Tahu pilkadal? Pemilihan kadal, kepala daerah secara langsung. Kajian kita kali ini Al-Malik, Allah yang maha berkuasa, yang maha menguasai. 5 kali di dalam Al-Quran disebutkan, termasuk Malikin Nas, maharajanya manusia. Dalam surat Al-Hasyr ayat 23, Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Huwal malikul quddus, dialah Allah yang maharaja, maharaja yang maha suci. Banyak ya di dalam Al-Mu'minun dan surat lainnya. Kita penting membahas ini, penting sekali. Karena kalau orang sudah tahu siapa maharaja yang sebenarnya, kita tidak akan terlalu ngeh lah sama jabatan, pangkat, kedudukan. Selama ini kan kita kalau punya saudara, punya relasi, punya pangkat, jabatan, seakan kita jadi ikut punya pangkat juga. Bahkan punya kartu namanya saja keren. Dipotret ingin bareng, tapi giliran dibui itunya ya diturunkanlah potretnya. Saudaraku sekalian, Al-Malik, kalau ada mim, lam dan kaf itu, dan kaf, maaf, itu makna yang saya baca ini adalah kesempurnaan kekuatan. Jadi Al-Mulk adalah terbagi dalam 3 hal kekuasaan, pemahaman maha kuasanya Allah. 1, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat menguasai dengan sempurna segala-galanya, langit dan bumi. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah semua kerajaan yang langit bumi ini, dan Allah maha kuasa atas segala-galanya. Jadi Allah ini yang maha agung, memiliki kesempurnaan di dalam kekuatan, penguasaan jagat ini sempurna. Semuanya takluk kepadanya. Kemuliaan, kemampuan, keilmuan mengurus segala sesuatu dengan sempurna. Pengawasan seisi alam semesta ini sempurna. Hikmah yang luas dari penciptaannya sempurna. Dan Allah memiliki kehendak yang sempurna yang tidak bisa ditolak, mengatur jagat raya ini sempurna dan penuh kasih sayang dengan maha sempurna. Jadi memang sifat penguasa yang enggak bisa ditandingi oleh makhluk.
Kekuasaannya itu berdasarkan keilmuan dan total, sempurna. Nah, yang kedua, semua makhluk yang ada pasti perlu kepada Allah, termasuk raja-raja yang disegani oleh manusia yang segan. Dia memerlukan Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'nin. Ar-Rahman ayat 29. Semuanya perlu kepada Allah, enggak ada yang enggak bisa. Mau sehebat apapun dia memerlukan Allah. Raja-raja yang disegani itu dia perlu nafas, perlu minum, ya, perlu tidur. Udah banyak keperluan lah. Sedangkan Allah tidak memerlukan apapun dari siapapun, karena dia pemilik segala-galanya dengan sempurna. Jadi segala sesuatu mengharapkan pertolongan Allah, sadar atau tidak. Betul? Benar. Model-model kita yang gak jelas gini perlu terus. Makanya orang-orang yang tidak mau sujud, tidak mau doa, itu nyiksa diri. Semuanya perlu kepada Allah. Yang ketiga, nah ini pengaturan. Jadi Allah memiliki sifat dan kekuasaan. Yang kedua, semua makhluk berharap pertolongan. Semuanya, tidak kuman, bakteri, semuanya, plankton, semuanya hanya bisa hidup dengan pertolongan Allah. Dan yang ketiga, Allah memiliki kekuasaan mutlak di dalam pengaturan semua ini. Jadi hukum-hukum alam, gaya gravitasi berapa ini? Gaya gravitasi itu berapa sih? 9,8. Satuannya apa? Wah, saya udah lama nggak SMA nih. Apa meter per detik kuadrat apa? Coba ada yang bisa loncat dari atas ini ya. Kenapa 9,8 bukan 50,7? Melekat. Kalau terlalu besar gaya tariknya, itu susah sepak bola. Bom juga beleduk di sana lagi. Sekarang misalkan gaya gravitasi hanya 2 anak itu, udah pada hilang anak-anak kita. Badminton juga bisa kemana. Jadi sudah dipas. Ini Allah yang ngatur, hadirin. Gaya gravitasi semuanya sudah sempurna. Pengaturan hukum alam maupun hukum syariat Allah yang ngatur. Sholat 5 kali sehari, ada zakat, ada haji, itu adalah mutlak sesuka Allah dan pasti baik. Yang kedua, hukum-hukum syariat yang Allah tetapkan. Hukum tadi syariat dan kauniyah. Dan takdir-takdir juga sesuka Allah. Saya nih gak pesen lahir di Indonesia, gak pilih orang tua brojol dari ibu saya. Gak pesen kita pengen dari ibu yang mana. Betul? Mau hidung, ini jatah, udah gak bisa gimana, terima. Kulit, coklat tua, udah terima. Ini mau-maunya Allah aja. Kalau saudara lahirnya di Eskimo, sedang apa sekarang? Sudah pinguin, ya. Sedang nungguin telur. Di sana kan yang nungguin anak tuh bapak-bapak 3 bulan yang ngeremin telur tuh. Masya Allah. Sudah kehendak Allah, takdirnya kita begini, alhamdulillah. Dan Allah tuh kalau punya keinginan nakdirkan sesuatu, jadi. Nggak ada yang bisa ngalangin. Contohnya Presiden Amerika Obama. Udah, kalau kehendaki walaupun dia kulit hitam, jadi saja. Coba, ini pernah diulas ya, Obama. Musuh Amerika di Afghanistan siapa? Osama. Itu mirip gitu ya. B dengan S tinggal kasih garis sudah B itu. Nama Presiden Amerika Hussein Obama. Musuh Amerika di Irak siapa? Saddam Hussein. Coba itu. Ini jarang-jarang komplit begini ya. Yang musuhnya ya nama sendiri. Tapi dah kalau Allah mau mah bikin aja mudah. Benar?
Tidak ada yang bisa keluar dari ketentuannya. Kita ikhtiar, tidak bisa ngarang kejadiannya. Pasti ikhtiar itu hanya lari dari satu takdir ke takdir lain. Tidak ada yang bisa keluar dari ketentuannya, dan tidak ada yang bisa lepas. Dan apa yang Allah tetapkan mutlak terjadi, tanpa bisa ditolak, dihalangi.